Wie geht es euch heute? Alles gut? Saya menjalankan hidup ini dengan mengetahui saya mau kemana dengan prinsip-prinsip saya itu karena Bapak. Masa kepresidenan Bapak itu bukan masa yang yang mulus dan yang gampang untuk negara kita maju. Jadi saya lebih merasakan tekanan, bahkan hujatan. Terus atau tidak terus, kekuasaan itu adalah alat, bukan tujuan. Jadi buat saya sih, saya tidak merasakan enak gak jadi anak presiden. Tidak. Keinginan saya kita mempunyai satu pesawat terbang yang menjadi kebanggaan kita semua dan juga bermanfaat buat kita. Jabar itu harus jadi emas duluan daripada Indonesia. Negara maju itu pasti punya industri yang kuat. Yang mungkin tidak. Banyak industri, 55% industri kita di Indonesia di Jabar. Nggak ada weekend buat saya. Saya kadang bangun semuanya kalender hitam gitu kan ya? Ya sama aja. Ku tunggukan di keabadian. Kang Ilham Akbar Habibie merupakan putra sulung dari Presiden ketiga RI B.J. Habibie dan Hasri Ainun Habibie. Beliau lahir 16 Mei 1963 di Aachen, Jerman, tumbuh besar ketika ayahnya belajar dan bekerja di sana. Hampir 31 tahun lamanya dia menetap di sana. Kang Ilham lantas menuntaskan gelar insinyur hingga doktor dalam teknik penerbangan dengan hasil summa cum laude. Kemudian mendirikan perusahaan PT Regio Aviasi Industri atau RAI yang bergerak dalam bidang perancangan, pengembangan, dan manufaktur pesawat terbang. Selain sebagai teknokrat, Ilham juga terjun ke dunia politik pada pemilihan umum Gubernur Jawa Barat 2024. Mencalonkan diri sebagai calon wakil Gubernur Jawa Barat, mendampingi Ahmad Syaihu yang diusung oleh PKS dan Nasdem. Meski mewarisi kecerdasan orang tuanya, namun terdapat pola asuh orang tua dan suasana keluarga yang membentuk Kang Ilham menjadi sosok yang hebat dan pekerja keras seperti sekarang ini. Bersama saya Asmarandani di ruang tengah, ngobrol ringan, santai dan bermakna di podcast Teropong Media. Untuk mengetahui kisah Kang Ilham Habibie sejak kecil, mari kita simak perbincangan hangat ini. Selamat pagi Kang Ilham. Selamat pagi. Saya panggilnya Kang aja ya? Kang aja. Biar lebih mengalir ya Kang. Saya juga Teh Asmara aja. Oh Teh Dani aja Kang? Dani. Dani. Ngomong Daninya beda ya aksennya, gimana Kang? Teh Dani. Salah. Teh Dani. Siap. Terima kasih banyak Kang sudah menerima kami tim Teropong Media untuk bersilaturahmi ke Sekretariat Kang Ilham di sini. Terima kasih banyak. Sekber ya Kang ya? Sekber ya. Oke. Kang, sebelum kita bertanya-tanya nih, kita ngobrol panjang mengenai Akang ya, panjang dikit lah. Boleh Akang diceritain dulu ke kamera sana mengenai profil link Akang sedikit aja lah untuk namanya teman Kang, Teropong Media teman, namanya teman sepanggilnya. Boleh Akang memperkenalkan diri dan sekaligus mungkin sedikit banyak lah tentang Akang seperti apa. Oke, baik. Ya. Nama saya Ilham Akbar Habibie. Saya lahir di Jerman Barat waktu itu masih, karena masih terbelah Jerman Barat dan Timur, dan sekarang berada di Jawa Barat. Jadi dari Jerman Barat ke Jawa Barat. Saya lahir di kota Aachen, itu tempat bapak saya kuliah dan juga kerja sebagai asisten profesor untuk mengajar dan meneliti. Jadi sebagai dosen kurang lebih. Dan waktu bapak lagi menuntaskan karya S3-nya, saya lahir di situ. Ya, jadi pada waktu itu. Kemudian kami pindah dari Aachen ke kota Hamburg, di mana bapak meniti karirnya di bidang industri kedirgantaraan. Kedirgantaraan di Hamburg gitu ya Pak? Ya Hamburg ya. Jadi cukup lama di situ sampai dengan tahun 78 ya. Jadi bapak mungkin belasan tahun di situ ya. Akang tuh putra sulung dari dua bersaudara ya? Iya betul. Saya punya seorang adik yang lahir di Hamburg. Lagi di Hamburg. Berarti Akang di Aachen, adik di Hamburg. Betul gitu ya? Adik saya namanya Tarik. Siapa Pak? Tarik. Atau Torik, orang Indonesia karena bilangnya Torik, tapi namanya Tarik. Tapi nama bapak mah masih Indonesia ya? Iya sih, karena ya bagaimana ya bapak ibu saya kan asli Indonesia. Siap. Ya, dan itu dengan sengaja karena maksudnya ada makna di belakang nama kita. Karena saya namanya lengkapnya Ilham Akbar. Ilham itu Akbar. Karena inspirasi kan. Kalau Akbar yang terbesar. Jadi waktu saya lahir, bapak kan lagi menuntaskan S3-nya. Jadi mendapatkan ilham terbesar dalam hidup. Ya, itu adalah sewaktu saya lahir. Waktu itu sampai dengan hari itu ya. Maksudnya tentu setelah itu masih banyak ilham-ilham lainnya. Maksudnya ide dan inspirasi lainnya, tapi sampai dengan usia bapak waktu itu umur 28 kali ya.
Bapak itu 29 mendapatkan ide itu. Ya. 28 tahun sedang menjalani doktoral ya dulu ya? Iya, sudah. Dan apa? Ya begitu. Dan adik saya Tareq Kemal itu kan artinya kalau Kemal kan sempurna ya. Betul. Kalau Tareq itu sebenarnya nama seorang jenderal yang menaklukkan Andalusia, gitu ya. Jadi dia adalah seorang pelopor, gitu ya, seorang perintis. Ya. Oke. Nah ini Bapak waktu itu baru masuk ke industri. Oke. Jadi pertama kali masuk ke sektor yang berbeda, jadi merasakan dirinya lebih sebagai pelopor perintis yang sempurna, karena belum tahu banyak begitu. Ya. Nah itu kurang lebih. Jadi saya lanjutkan, saya TK, SD, SMP, SMA, S1, S2, S3 semua di Jerman. Semuanya di Jerman ya? Ya, S-Lin pun juga di Jerman. Jadi apa namanya? Tapi pindah, saya sampai sampai dengan SMA saya di Hamburg, kemudian S1 sampai S-Linnya di kota München. Munich itu di selatan. Oh di selatan, Jerman selatan. Oke. Iya. Jadi saya kuliah dan kerja di situ. Jadi setelah saya lulus S2 saya kerja di universitas juga sebagai dosen sebetulnya. Saya kerja full di situ. Sambil kerja saya mengambil S3-nya. Kan S3 di Jerman bukan kuliah. Kita buat karya ilmiah. Betul. Biasanya sambil kerja karena untuk karya itu kan perlu adanya fasilitas, ada pembiayaan itu ya kalau kita sendiri lumayan ya Pak ya? mahal sekali karena ini saya pakai komputer yang bukan PC yang besar gitu nggak bisa saya bayar. Harus dibantu dengan bekerja ya Pak ya untuk memenuhi Iya, jadi saya punya tema di dunia ilmiah itu harus sesuai dengan keinginan universitas. Gitu. Jadi mereka mau membiayai asal saya punya penelitian sesuai dengan keinginan mereka. Nah itu saya jalankan, kemudian dengan umur hampir 31 saya pindah ke Amerika. Amerika Saya juga? Iya, 2 tahun di kota Seattle. Oke. Saya kerja di situ di perusahaan Boeing. Ini masih sebagai insinyur pesawat terbang, tapi ya di industri langsung. Dulu kan masih di universitas sebagai dosen, jadi akademis. Setelah itu saya pulang ke Indonesia, ke Bandung. Tahun 96. 96 ke Bandung. Iya, saya 96 ke Bandung, langsung kerja di IPTN. Dan sekarang bernama PT Dirgantara Indonesia. Indonesia Saya DI. mulai sebagai kepala proyek, kepala program, kepala divisi, kemudian menjadi direksi. Kemudian saya pamit. Itu awal tahun 2001 saya pamit. Dari 96 ke 2001 berarti di apa? Ya, 96 dari 2001. Saya 5 tahun di situ full. 2 tahun sebelumnya waktu saya kerja di Boeing, itu saya jadi sebetulnya karyawan PT DI IPTN yang dikirim ke Boeing. Tapi saya digaji oleh Boeing bukan oleh IPTN. Jadi saya kayak kita karyawan di satu perusahaan tapi ambil cuti di luar tanggungan, kita kerja di perusahaan lain gitu. Tapi saya sebetulnya sudah dihitung dari 94 itu. 94 itu tapi ya. Dia pun saya nggak di Bandung. Dan saya tidak digaji. Jadi digajinya hanya di Amerika. Oleh PT Boeing itu ya Pak ya? Ya, Boeing itu. Jadi kemudian tahun 2001 saya pamit dari perusahaan PT Dirgantara Indonesia itu atau IPTN. Kemudian saya sekolah lagi. Saya ambil MBA di Singapura dan Amerika. Itu ada program di mana kita kuliah paruh waktu gitu ya. Jadi seminggu dalam 6 minggu. Jadi saya kerja sambil kuliah. Itu kurang lebih setahun setengah. Setelah itu saya full kerja sebagai pengusaha. Saya memutuskan waktu itu saya mau jadi pengusaha, tidak mau kerja sebagai profesional untuk perusahaan lain gitu ya. Dan saya masih bingung waktu itu, saya mau kerja apa ya? Saya tidak di industri pesawat terbang, di mana itu memang benar-benar saya punya latar belakang. Kalau saya mau tetap di Indonesia, nggak ada alternatif, harus di situ atau tidak. Jadi saya harus kerja di perusahaan lain yang tidak ada hubungan dengan pesawat, atau saya jadi pengusaha. Saya memutuskan saya jadi pengusaha. Jadi pengusaha aja. Ya, dan semenjak itu saya jadi pengusaha. Saya juga aktif di berbagai organisasi. Saya pernah mendirikan sekolah dan universitas. Jadi aktivitas saya banyak sekali. Jadi tapi tetap boleh dikatakan saya mungkin lebih sebagai pengusaha profesional dan juga aktivis di beberapa organisasi. Teknokratis, gitu, agak teknokratis. Nah sekarang saya memang untuk pertama kali semenjak bulan Mei Juni tahun ini masuk ke politik. Banyak orang bertanya kepada saya, bilang, Ham, kenapa sih kamu masuk politik? Gitu ya? Ngapain itu bukan diri kamu? Saya bilang begini, saya ini mau buat sesuatu yang ada dampak. Betul. Karena saya ini, kenapa saya pulang ke Indonesia dulu? Iya. Sekarang sudah hampir 29 tahun yang lalu, tahun 96 itu bulan Maret saya pulang, sekarang November, 4 bulan lagi sudah benar-benar 29 tahun ya. Kenapa saya pulang? Sebetulnya kan kalau dipikir, tahun itu kan saya sudah mapan sekali. Saya punya job, saya punya rumah dulu. Kurang apa gitu ya Pak? Saya udah punya karir, udah berkeluarga, punya anak, semuanya udah. Tapi tetap pulang ke Indonesia. Ya karena memang, dan sebelum belum pernah tinggal di Indonesia ya. Jadi karena memang saya
didik oleh orang tua saya yang selalu menghimbau kepada saya kalau suatu ketika sudah siap pulanglah ke Indonesia untuk mendorong negara bangsa kamu sendiri menjadi maju. Jangan mendorong negara bangsa orang lain. Kita kan orang Indonesia, bagaimanapun saya berdarah Indonesia 100%. Dan orang tua saya dua-duanya mendidik saya dengan cara Indonesia. Biarpun tentunya karena kita tinggal di luar negeri juga boleh dikatakan ada banyak elemen-elemen yang mungkin bukan tradisional dari Indonesia. Jadi ada budaya-budaya yang memang sebetulnya harus kita ini ya Pak. Ya, memang dunia ini sangat berbeda ya. Jadi memang masih banyak orang yang dididik dan hidup sesuai dengan budaya tradisional mereka. Itu ada di mana-mana, bukan saja di Indonesia. Tapi ada juga yang tidak. Jadi saya kira ya mungkin saya masuk ke kategori yang kedua itu. Saya itu saya belajar mengenai budaya kita dari orang tua saya, tapi saya juga belajar mengenai budaya orang lain. Betul. Dan saya tinggal di situ cukup lama. Ya, lebih dari setengah hidup saya. Masa pendidikan Bapak semuanya di Jerman ya. Udah saatnya mungkin didikan dari orang tua Kang Ilham sendiri untuk kemudian ketika kita menyerap ilmu dari luar, kita balik ke Indonesia, kita memberikan impactful gitu ya Pak ya, untuk memberikan yang maka itu masih politik. Betul. Impact atau dampaknya lebih besar. Lebih kena ya Pak ya kalau dalam dunia politik. Setuju sekali. Jadi bagaimanapun ya kita cinta tanah air ya Pak ya, Kang ya. Jadi apa yang kita dapat dari tanah air kemudian kita berikan kepada masyarakat luas ya Pak ya. Melalui jalur politik ini. Kang, aku pengen nanya, ini kepo nih, kita pasti kepo. Pengen tahu dong masa kecil Kang Ilham dulu ketika di Jerman tuh seperti apa gitu. Wah, buat saya sih sangat menyenangkan. Menyenangkan pasti ya. Karena anak kecil nggak tahu apa-apa, kita cuman ya belajar, having fun, main, jalan-jalan dengan orang tua. Ya saya sangat bahagia di situ ya, karena saya juga baru pertama kali ke Indonesia dengan umur 5 atau 6 gitu ya. Oh dulu? Iya, tapi sebelumnya belum pernah. Tapi mulai agak reguler itu dengan umur 11. Tapi Akang di umur itu bisa bahasa Indonesia nggak sih? Bisa, tapi mungkin tidak selancar bahasa Jerman. Karena saya berbahasa Indonesia cuma dengan ibu. Kalau dengan bapak sampai dengan bapak wafat itu bahasa Jerman. Jerman saja. Kalau kita berdua, kalau dengan orang lain tentunya kita switch ke bahasa Indonesia. Tapi kalau kita berdua bahasa Jerman aja. Karena bapak itu juga bukan mungkin kebiasaan dengan saya ya. Karena kita berdua kan di Jerman lama bersama-sama, jadi dan bahasa teknis bapak di bidangnya itu. Karena kita juga nggak tahu bahasa Indonesia apa ya itunya ya. Kalau kita bicara mengenai pesawat gitu ya. Lebih enak pakai bahasa Jerman mungkin ya Pak? Kang? Sekarang kalau sama Bapak dulu ngobrolin masalah. Kalau soal enak bukan soal enak, ini kebiasaan. Habit. Sebetulnya tentu Bapak dan saya sama-sama lancar di bahasa Indonesia atau bahasa Jermannya. Dulu belum, tapi sekarang hampir sama bahasa. Karena saya dalam kesehariannya bahasa Indonesia dulu. Sekarang udah mulai sama siapa? Saya banyak teman dan juga rekan yang berbahasa Jerman, misalnya Kang Yusin ini bahasa Jerman nih. Saya kebetulan tadi udah nanya ke beliau. Kan kalau sama Kang Ilham sehari baca apa? Kita kalau berdua bahasa Jerman. Tapi saya dengan sengaja gitu dengan mereka yang berbahasa Jerman biar nggak lupa. Yes. Agung juga sama, kuliah di Jerman. Dan di staff saya, rekan saya, partner saya banyak yang seperti itu. Kebetulan. Bahasa Jerman itu salah satu bahasa yang menurut saya susah kan, karena aksennya nggak terlalu susah menurut saya, karena sama dengan bahasa Indonesia kita mengucap katanya seperti ditulis a i i e e u gitu sama. Jadi itu yang membuat gampang. Yang susah apa? Tata bahasanya. Grammarnya rumit, benar-benar rumit saya akui, dan kadang nggak logis gitu ya. Ayo Kang, sedikit. Ada banyak kata-kata. Kan dalam bahasa Jerman itu ada diadidas, maksudnya ada kata benda itu ada kelaminnya, bisa kelamin maskulin, feminin atau netral. Tapi itu susah kita tebak kenapa dia tiba-tiba menjadi netral, kenapa dia feminin, kenapa dia maskulin. Ayo Kang sedikit, halo teman-teman Teropong Media, apa kabar in German? Wie geht es euch heute? Alles gut? Saya pusing gitu. Oke Kang, lanjut nih Kang. Aku pengen tahu juga nih kesulitan dan kemudahan yang dihadapi saat Akang dulu berada di Jerman tuh seperti apa sih? Karena kan mungkin Akang tuh gimana pun lahir darahnya Indonesia gitu ya. Iya, itu begini, kayak dari pengalaman saya merasa dirinya sangat terintegrasi ya. Bagi teman saya yang saya banyak teman di sini dari kecil, mereka nggak lihat saya sebagai orang Indonesia, yang memang berpenampilan sangat berbeda dengan mereka. Mereka tinggi, blond gitu, atau
bule gitu ya. Saya mungkin dalam sekolahnya satu-satunya yang tidak seperti mereka. Oke. Tapi karena mereka sudah biasa sama saya, ya udahlah silat memang beda gitu. Oke. Tapi memang benar ya, kalau saya keluar dari zona teman-teman saya, kan ada orang Jerman yang tidak mengenal saya. Mereka ya tentunya beda jaga-jarak, saya beda ya. Zaman dulu beda dengan zaman sekarang. Yes. Itu ada perubahan di zaman pun sangat drastis ya. Saya kasih contoh, kalau kita bagi yang suka nonton sepak bola, dulu tim sepak bola timnasnya itu semuanya bule. Ya. Sekarang ada orang hitamnya, orang Arabnya, orang Turkinya. Naturalisasi ya Kang ya? Bukan naturalisasi, mereka itu besar lahir di situ. Oke. Oh. Migrasi ya? Migrasi dan di Jerman murni migrasi, bukan koloni. Oke. Kalau di Inggris, di Prancis itu kan koloni. Ya. Mereka punya banyak koloni. Yes. Setelah koloni itu bubar, kayaknya ada sebagian daripada masyarakat koloni itu mungkin elit-elitnya yang migran ke Prancis dan Inggris. Jerman kan hampir nggak punya koloni. Dia itu murni karena dia cari pekerjaan di Jerman. Oh, murni karena memang cari pekerjaan. Ya, banyak orang Turki 4-5 juta kali. Dan sebagian sudah jadi orang Jerman karena dia lama di situ. Jadi demografi Jerman itu sejak saya meninggalkan Jerman 30 tahun yang lalu, 94 ya? Itu berubah total. Ya, jadi Jerman dulu lebih homogen, sekarang jauh lebih heterogen. Tapi akan masih sering berkunjung ke teman sana kok. Teman saya masih ada semuanya kok. Ya, saya masih ada teman dari zaman SD itu masih ada. Ya. Jadi ya saya sangat nyaman di situ, sangat senang. Tapi terus terang saya juga sangat senang di sini. Ya saya senang di dua-duanya gitu. Saya banyak teman juga di sini, tapi teman saya di sini nggak dari kecil TKS, gitu ya. Maaf, ada. Tapi itu teman biasanya anak dari orang tua saya atau saudara. Kalau saudara kan banyak. Tapi terus terang tidak semua saudara bisa jadi teman kan. Ada yang satu, ada yang tidak. Yang satu itu jadi teman tapi memang dia kebetulan saudara. Tapi teman juga beda kan. Soal chemistry ya, ada yang klik, ada yang nggak klik. Betul. Ya gitu. Oke Kang, kita nih mulai kepo ke Bapak sama Ibu nih Kang. Kan beliau itu merupakan sosok yang dikagumi lah ya warga Indonesia. Kita nih kepo juga nih. Apalagi setelah filmnya kan. Betul. Bapak Habibie sama Ibu Ainun itu tergolong orang tua yang galak atau memanjakan Kang Ilham nggak sih gitu Kang? Tergolong seperti apa? Saya kira dua-duanya bisa ya. Sejujurnya memang Bapak itu bisa galak, Ibu juga bisa galak. Tapi selalu galak dengan, kalau saya lihat Bapak itu galak, tapi abis itu ngerangkul lagi. Jadi waktu untuk galaknya itu tidak pendek. Ya. Jadi maaf, dan itu eksplisit dan dalam waktu cepat. Bapak itu bukan orang yang menyimpan dendam dalam hati. Ibu itu berbeda. Ibu itu tidak begitu ekspresif, ya, maksudnya dalam hal komunikasi. Ya, jadi kadang itu ibu lebih introvert dibanding sama Bapak. Ya. Tapi ibu sebetulnya punya sifat yang juga kasih cintanya itu memang dominan sekali ya. Tapi dengan cara yang berbeda. Bapak itu lebih ekstrovert, lebih ekspresif, ibu lebih introvert. Ekspresinya harus kita benar-benar mengenal ibu. Gitu, betul. Ya beruntungnya Kang Ilham mempunyai dua sosok yang saling melengkapi ya Kang ya. Bapak dan ibu gitu. Bagaimana Akang kalau ngobrol lebih ke Bapak tapi kasih sayang mungkin ibu keduanya sama tapi mungkin yang namanya ibu ya. Kalau ibu dengan ibu juga banyak ngobrol. Ya. Karena dalam prakteknya kan saya menjadi diri saya dari sudut pandang operasional gitu ya, menjalankan hidup dengan segala tantangannya itu karena ibu. Saya menjalankan hidup ini dengan mengetahui saya mau kemana dengan prinsip-prinsip besar itu karena Bapak itu kasih saya visi misi dan caranya gimana kita membentuk itu dan mengejar itu. Tapi dalam perjalanan ini kan ada banyak hal yang kita jalankan. Ibu yang masuk ya, yang memberikan kita harus bersikap seperti apa. Tapi Bapak lebih ke yang straight-nya gitu. Tujuan hidup apa, visi misi ke depan. Life skill. Yes. Yang satu lebih life knowledge, ini life skill. Kalau Bapak kan mungkin lebih ke heart-nya gitu ya, kan kalau Ibu lebih ke sentuhannya. Bapak itu gitu pemikiran. Pemikirannya makro, kenapa dan bagaimana. Itu Bapak. Tapi kalau Ibu itu juga ya, apa yang Bapak sampaikan ke saya tentu adalah hasil daripada diskusi di antara Bapak dan Ibu. Pasti ya. Karena mereka berdua itu banyak diskusi ya. Tidak kelihatan kalau di depan umum Ibu itu tidak banyak menampilkan diri, tapi kalau di rumah saya tahu persis banyak sekali diskusi. Saya tuh mengikuti film Bapak dan Ibu tuh memang
Ya luar biasa Kang. Saya menangis dari menit. Oh, saya juga nangis. Ya kan, Masya Allah itu. Dari menit awal sampai menit terakhir saya terkagum-kagum dengan mereka berdua gitu ya. Beliau luar biasa gitu kan. Ketika tertatih-tatih ya Kang ya, dari tidak langsung gimana kan mereka benar-benar memulai dari nol bersama-sama gitu kan sampai akhirnya ya. Itu membentuk hubungan di antara mereka. Karena mereka mulai dari nol. Ya. Makan minus. Makannya minus ya Kang ya. Makan minus ya Masya Itu Allah. kan ada dalam satu filmnya, film Habibie Ainun 1. Iya. Ada waktunya di mana bapak itu apa? Wah, saya merinding nggak bisa apa lewat medan yang penuh dengan salju, dengan sepatunya itu ada lubang, ditutup lubang yang dengan koran. Itu benar terjadi, itu bukan karangan dari saudara. Benar itu. Saya tahu dari bapak dan ibu jauh sebelum ada film itu. Masya Allah. Jadi itu bukan satu dongeng gitu, bukan. Podcast kali ini bersama Kang Ilham, teman, benar-benar kita belajar tentang bagaimana hidup tuh tidak langsung ya Kang ya. Tidak ada, semuanya ada prosesnya. Semuanya ada prosesnya. Saya langsung merinding gini gitu. Masya Allah ya, jadi memang ya perjuangan hidup ya Kang ya. Begitupun yang sedang dilakukan Kang Ilham sekarang. Kang, ini kita berlanjut lagi. Iya, silakan. Akang tuh dulu anak presiden gitu Kang. Oh ya. Gimana sih Kang yang kita pengen tanya ke Akang gitu dulu sebagai seorang anak presiden, perasaannya apakah senang atau justru mungkin banyak sedihnya? Yang biasanya saya ngobrol dengan bapak sama mama tuh lebih sering sama ibu gitu kan. Ketika beliau sudah memimpin negara mungkin waktunya jadi semakin kurang atau gimana? Gimana sih Kang perasaan Akang dulu sebagai anak seorang presiden? Jangan kita lupa masa kepresidenan bapak itu bukan masa yang yang mulus gitu yang mulus dan yang gampang untuk negara kita maju ya, bahkan kita sangat banyak mundur waktu itu ya. Jadi saya lebih merasakan tekanan bahkan hujatan sebagai bagian dari keluarga presiden, karena bapak itu menghadapi begitu banyak tantangan dan begitu banyak orang curiga dengan bapak waktu itu ya. Karena bapak dilihat sebagai anak emasnya Pak Harto. Jangan lupa bapak itu wakil presiden Pak Harto yang mengundurkan diri. Jadi dilihat sebagai bagian daripada itu ya. Bahwasanya bapak dengan tulus dan murni memulai dengan demokratisasi negara dan bangsa kita ini dengan segala macam peraturan, kebijakan dan keputusan yang memang dibuat oleh bapak itu di luar dugaan banyak orang. Saya kasih contoh. Salah satu tindakan bapak yang pertama yang dilakukan oleh beliau adalah melepaskan semua tahanan politik yang masuk ke dalam penjara karena dia berbeda pendapat. Semuanya dilepas. Itu nggak ada yang menduga. Atau juga itu lebih yang ke politik, ke ekonomi. Sejak berdirinya Republik kita ini, Bank Indonesia itu bagian dari pemerintahan di bawah presiden. Itu nggak boleh sebetulnya. Itu harus independen. Bapak memutuskan itu. Dan itu perlu adanya keberanian. Karena itu memang banyak orang pikir itu salah. Itu kan undang-undang kita diberitahu. Tapi nggak ada contoh di dunia ini di mana itu negara demokratis bisa berjalan dengan baik kalau bank sentral di bawah pemerintahan, harus independen. Jadi bapak putuskan itu. Yang paling dahsyat itu saya kira waktu bapak memutuskan untuk memberikan referendum ke Timor Leste yang dulu kita kenal sebagai Timor Leste. Itu sangat amat tidak populer. Tapi bapak selalu tidak peduli, bilang bapak ini ada peluang buat bangsa kita. Percayalah sama saya Ilham, kalau saya tidak memutuskan itu, presiden setelah itu tidak akan ada yang berani. Kita untuk selamanya akan terbebani dengan masalah ini. Itu bapak memang saya juga tahu itu. Jadi bapak tidak peduli mengenai terus atau tidak terus, kekuasaan itu adalah alat bukan tujuan. Kalau alat untuk kita melaksanakannya benar. Betul. Bukan untuk kita mempertahankan diri kita gitu ya, atau kita, dan itu adalah satu hal yang sulit kalau kita berada dalam posisi itu. Kekuasaan itu sangat menggiurkan. Jadi itu menjadi, orang bisa katakan bisa kecanduan dengan itu ya. Bisa kekuasaan sendiri itu ada elemen koruptif sendiri gitu ya kalau kelamaan. Jadi itu saya kira tapi dengan sikap seperti itu bapak tentunya tidak populer. Waktu itu, sekarang 20 tahun lebih kemudian itu cerita berbeda. Tapi dulu tidak. Nah, saya bagian dari itu. Apa enak? Ya enggak lah. Jadi buat saya sih, saya tidak merasakan enak ya jadi anak presiden. Tidak. Saya tidak merasakan itu. Dramanya saya merasakan. Bapak tough banget ya pada saat itu ya Kang ya. Tapi saya suka karena saya lihat waktu masa kepresidenan bapak itu memang satu situasi kondisi yang luar biasa. Betul, berbeda Kang. Berbeda sekali. Kita kalau dalam gini, kalau kita bicara mengenai pesawat terbang, waktu itu kita lagi mengalami turbulensi luar biasa. Pilotnya bapak.
kita ini semuanya penumpang. Dalam turbulensi jadi apa? Mual semuanya. Betul. Ya kan, Karena enak terlalu mual. berkeok-keok, terlalu Mau anak pilot atau tidak, ini pilot itu bapak saya, tapi kita semuanya mual. Tapi Kang, pada akhirnya Pak Habibie itu terkenal dan dikenal sebagai Bapak Demokrasi ya. Iya. Bapak Demokrasi. Menurut Kang Ilham, bagaimana nih? Kita mulai kekinian ya sekarang. Kondisi demokrasi di Indonesia saat ini. Saya harus bicara bukan menurut saya, tapi menurut fakta yang kita lihat ya. Kita baru merayakan ulang tahun Habibie Said yang ke-25. Itu pada tanggal 10 November, karena dengan sengaja kita berempat. Jadi ada 4 pendiri, Bapak, Ibu, adik saya dan saya. Kita sama-sama mendirikan Habibie Said pada tanggal 10 November tahun 99 untuk mendampingi keberlanjutan dan perkembangan demokrasi kita di Indonesia. Ya. Kalau kita lihat tahun 2013, Indonesia sudah tergolong, ini fakta ya, bukan pendapat saya, ini fakta. Secara faktual, Indonesia sudah masuk ke dalam ranah full demokrasi. Sekarang, 11 tahun kemudian, kita kembali ke ranah flawed, maksudnya dengan adanya catatan gitu ya. Jadi tidak kualitas dari segi demokrasinya tidak sebaik tahun 2013. Nah, saya tidak dalam posisi untuk menceritakan, menerangkan kenapa dia mundur. Ada kaitan terkait dengan kebebasan menyampaikan pendapat dan lain gitu ya. Tapi saya bukan political scientist. Tapi yang saya bisa sampaikan itu memang bukan pendapat saya, tapi adalah fakta diukur oleh institusi dan orang terkemuka di dunia ini. Riset itu ada. Jadi itu yang saya sampaikan ya. Saya kira itu yang paling tepat saya sampaikan. Karena memang keadaannya memang ada penurunan. Siap. Jadi ini bukan menurut Akang ya, tapi menurut fakta yang ada. Itu saya karena kita adanya acara pada Selasa yang lalu, saya juga hadir biarpun saya tidak kasih presentasi. Yang kasih presentasi itu justru anak saya. Karena ini sudah Anak umur berapa sekarang? Oh, yang paling tua umurnya 32. Udah 32 tahun. Udah punya cucu nih. Masya Allah, udah saya jadi kakek ya. Bukan Akang tapi apa namanya? Aki gitu ya. Aki muda. Aki. Kang. Apa? Ya, dari Akang menjadi Aki. Kang, tapi dari tadi saya salpok sama tangan Akang nih. Oh, yang dua ini? Iya. Oke. Nah, ini sedikit mengharukan ya. Kalau ini kan 2 jam tangannya. Ini saya warisi dari orang tua saya, dari bapak. Bapak mengenakan jam tangan ini waktu meninggal. Dengan berpesan kepada saya, dia bilang, Ham, kalau saya meninggal, tolong kamu selalu mengenakan jam tangan ini tiap hari untuk mengenang saya. Jadi ini ada nilai spiritual ya buat saya. Kalau ini lebih teknis. Karena ini jam tangan plus. Kan saya bisa lihat banyak sekali hal. Keadaan kesehatan saya, pola tidur, jadwal, semuanya saya bisa lihat di sini. Segera berdiri, kebanyakan duduk katanya gitu ya kan. Gitu. Jadi beda ini spiritual, rasional, ini lebih ke ya pokoknya begitulah. Ya, jadi dengan mengenakan jam tangan dari almarhum Bapak, semoga Bapak selalu mengiringi langkah Kang Ilham terus ya, sedang mau apa? Ya, amin. Diingatkan gitu sama dengan lihat jam dari Bapak. Oh ya, tiap hari saya itu. Masya Allah ya. Saya tadi liatin, iya jam tangan dua-duanya gitu. Tapi lucu ya, yang satu spiritual lebih reminder ya ke orang tua ya Kang. Yang satu lagi untuk reminder kesehatan ya Kang ya. Kesehatan. Karena banyak kesana atau juga jadwal. Betul. Ya. Kang, kemudian ada nggak sih cita-cita dari Bapak gitu, atau Ibu lah yang sebenarnya Kang Ilham masih ingin teruskan karena mungkin jelas masih terwujud apa tuh Kang, dan bagaimana cara-caranya? Pesawat. Kan Bapak kan pernah menciptakan, mendesain satu pesawat yang kita kenal namanya Endo 50. Yang tadi kita sudah bicara ya. Itu terbang pada tanggal 10 Agustus tahun 95, tapi karena Krismon terhenti ya. Tahun 2010 Bapak dan saya juga kita mendirikan lagi perusahaan dan mulai satu proyek baru lagi namanya R80. Itu ada miripnya dengan 250. Tapi juga ada bedanya karena lebih besar. Teknologinya berbeda karena sudah didesain 20 tahun kemudian, tapi keinginan saya kita mempunyai satu pesawat terbang yang menjadi
kebanggaan kita semua, dan juga bermanfaat buat kita menjadi tulang punggung daripada transportasi udara kita di Indonesia. Negara kita memang memerlukan banyak pesawat baling-baling untuk rute-rute yang pendek dan juga dari kota yang tidak terlalu besar ke kota yang juga tidak terlalu besar. Dan buatan orang Indonesia gitu ya Kang ya. Jadi legacy gitu kan ya Kang. Betul, dan kita mampu kok, bukan soal kemampuan nih. Soal apa ya? Yang dimulai dengan PD, PD dan juga kegigihan kita untuk mewujudkan sesuatu biarpun banyak tantangan gitu ya. Semangatnya kan kita bantu doakan semoga cita-cita yang mungkin karena itu cita-cita yang baik Kang, justru cita-cita yang saya kira sangat luar biasa, dan itu memang harus dilanjutkan, dituntaskan gitu. Betul. Memang benar kata Kang, kayak Indonesia tuh butuh pesawat baling-baling gitu tuh memang tidak hanya Boeing saja mungkin ya. Boeing mah udah banyak lah gitu. Dan Boeing juga penggunaannya beda kan. Dia lebih rute yang besar dan gemuk gitu ya. Kayak misalnya Jakarta Surabaya. Itu dalam pesawat Boeing itu sejam ya. Tapi penumpangnya banyak sekali gitu ya. Atau Jakarta ke Singapura atau ke Medan. Tapi kalau kita bicara misalnya Jakarta Semarang, itu juga dengan Boeing bisa. Tapi atau yang lebih Semarang Surabaya misalnya ya. Kang, tadi kan kita sudah mengupas segi humanisnya Kang ya, dengan keluarga, dengan bapak, ibu, adik segala macam. Sekarang kita mulai ke politik nih, belok dikit. Boleh, nggak apa-apa. Kita pengen tahu nih, teman di rumah sana juga pengen tahu apa yang akan lakukan nanti jika akan terpilih atau tidak terpilih nih sebagai wakil gubernur Jabar. Kalau misalkan terpilih mau seperti apa, kalau misalkan tidak terpilih mungkin akan kembali lagi jadi pengusaha atau seperti apa. Silakan. Iya, betul. Kalau saya terpilih tentu sebagai wakil gubernur bersama dengan Pak Ahmad Syaihu, kita akan implementasi visi misi yang kita telah paparkan, dan itu sebetulnya paling inti. Jabar itu harus jadi mas duluan daripada Indonesia. Amin. Maksudnya apa? Maju apa? Ya, kita kalau itu sudah lebih teknis, tapi sebenarnya juga gampang kita paham. Negara maju itu pasti punya industri yang kuat. Nggak mungkin tidak. Industri yang kuat pasti harus menguasai, menerapkan dan mengembangkan teknologi. Untuk itu perlu SDM yang kuat. Nah, ini semuanya harus kita kembangkan untuk Jabar. Dan Jabar itu buat saya, di pemikiran saya, kunci untuk Indonesia Mas. Karena Jabar itu banyak orang, banyak industri. 55% industri kita di Indonesia Jabar, di Jabar. Dan kalau Indonesia mau maju, ya industrinya harus maju. Jabarnya bisa harus tidak. Dulu ya. Nah, ini yang menarik begini. Di Jabar selain industri juga hasil sektor hasil bumi hasil laut juga kuat. Jadi kita harus kembangkan industri itu, dan tanpa adanya korban di sektor hasil bumi hasil laut. Jadi dengan kata lain harus ramah lingkungan, harus keberlanjutan sustainable dan lain-lain gitu. Jadi itu bukan industri zaman dulu punya, tapi adalah industri di abad ke-21. Itu harus kita bangun di sini. Sudah ada banyak, tapi ke depannya arahnya seperti itu. Itu perlu banyak orang yang terdidik dan perlu adanya kebijakan yang mumpuni. Jadi dengan itu ya saya yakin, dan perlu juga ada misalnya sebagai contoh ini, maaf lebih detail lagi, perlu ada kerjasama lintas sektor yang lebih baik. Terutama antara tentu pemerintah, tapi juga dua aktor lainnya ini adalah bisnis industri dengan akademia. Akademia itu harus bantu dalam hal menciptakan SDM yang mumpuni, dan juga membantu dalam hal penelitian dan pengembangan. Setuju. Ya, itu tiga itu yang penting. Masih ada yang keempat dan kelima. Kalau kita bicara mengenai Pentahelix, itu adalah organisasi kemasyarakatan kayak Kadin dan yang lain juga harus bantu, dan media juga harus bantu ya. Tapi aktor utamanya untuk memajukan itu bisnis, dan pendidikan, sektor pendidikan dan sektor pemerintah itu harus lebih bagus. Jadi bagaimana? Tidak cukup ego sektoral, nggak bisa, harus lintas. Nah, ini visi kalau mau jadi. Ini kalau misalkan yang nggak jadi, saya kan aktif saya tidak kekurangan aktivitas. Setuju. Tapi satu hal mungkin saya bisa bayangkannya. Karena saya sekarang sudah mulai masuk ke dunia politik, dan saya lihat saya ada banyak teman baru, dan saya ada banyak pengetahuan yang saya bawa belajar gitu ya, mengenai negara bangsa kita, tantangannya apa saja dari kacamata yang berbeda. Kalau selama ini ya saya harus akui, saya memang bagian dari yang kita sebut, saya nggak suka dengan katanya, tapi memang elit. Ya. Jadi untuk menurut saya elit Indonesia atau elit pada umumnya kadang hidup dalam bubble, bahasa Indonesia apa ya? Lingkaran. No. Bubble itu dalam satu situasi yang mungkin tidak sesuai dengan kenyataan banyak orang gitulah. Itu kata rumitnya gitu. Ya. Tapi itu bahwa kita mengerti kalau kita benar-benar
keluar dari itu. Betul. Dan dalam 6 bulan yang lalu ini saya sudah banyak sekali lakukan itu, dan saya banyak sekali hal yang saya baru belajar dan baru merasakan, dan ini masih sedikit, saya baru menyentuh permukaannya. Saya kira masih banyak sekali, tapi kelihatan dan saya banyak belajar di situ. Jadi saya kira sudut pandang gimana saya menjalankan yang saya sudah jalankan selama ini itu pasti agak berbeda. Betul. Ya. Jadi dari segi bagaimana pengusaha, organisasi, akademia, dan saya kira saya mungkin akan lebih aktif di politik juga. Belum tentu politik kan tidak harus menjadi punya panggung jabatan, betul, ya. setuju. Tapi yang penting buat saya itu dampak. Impactful tadi kata, ya betul. Ya. Nah ini bagaimana saya belum tahu. Ya. Tapi setelah saya telah mencicipi dunia ini ya. Rasanya dunia ini, ini agak berbeda, dan buat saya ya mungkin mencetuskan adanya appetite gitu ya. Oh ini ternyata begini ya. Jadi 6 bulan keberjalanan ke belakang itu menjadi waktu emas mungkin ya bagi Akang ya, 6 bulan ini ya. Belajar banyak hal, ketemu orang baru, dunia yang baru gitu ya. Banyak sekali. Ya. Banyak sekali. Dan ritmenya kan luar biasa intensif. Bayangkan sejak bulan Juni yang lalu sampai dengan hari ini tidak ada satu hari pun yang tidak kena. Nggak ada weekend bos saya. Saya kadang bangun semuanya apa ya? Kalender hitam gitu kan ya. Sama aja. Hari ini kita ngapain ya? Tapi nggak ada waktu. Ya, tapi saya masih jalankan hidup saya dengan oke lah ya. Saya masih olahraga, renang, saya masih baca koran, saya masih nonton TV. Iyalah, tapi tidak ada yang namanya weekend gitu di mana saya hanya relax dan tidak ada. Nggak ada. Jadi daily activity-nya masih tetap sama gitu ini kayak cuman sekarang. Tapi every day is the same. Dan every day the same activity. Oke. Kita ingin mengajukan beberapa quick question nih Kang. Akang juga harus quick answer, nggak boleh mikir dulu, harus set gitu ya. Ini tentang makanan khas Jawa Barat. Pertama, nasi timbel atau sate marangi? Sate marangi. Sate marangi atau batagor? Sate marangi. Sate marangi atau lotek? Sate marangi. Sate marangi atau peyem Bandung? Sate marangi. Sate marangi atau mie kocok? Mie kocok. Mie kocok atau cilok? Mie kocok. Mie kocok atau bandros? Bandros. Bandros? Saya suka. Iya betul. Berarti mie kocok atau bandros nih? Dua-duanya saya suka gimana? Enggak, harus satu. Mie kocok. Mie kocok. Mie kocok atau surabi? Ayo, mie kocok. Mie kocok atau empal gentong? Bingung nih. Bingung gitu. Ayo Kang, apa Kang? Saya kira empal gentong enak sekali. Empal gentong atau tahu Sumedang? Tahu Sumedang. Terakhir nih, tahu Sumedang atau pepes ikan? Tahu Sumedang. Pemenangnya tahu Sumedang, luar biasa. Yang menang tahu Sumedang. Satu lagi. Kita tentang objek wisata alam di Jawa Barat. Oke ya? Mudah-mudahan saya kenal. Ya, harus kenal. Siap ya Kang ya? Kawah Putih Ciwidey atau Taman Nasional Gunung Gede Pangrango? Dua-duanya saya belum pernah. Kawah Putih? Saya suka kawah putih pasti. Karena itu di atas kan agak dingin. Kawah Putih atau Tangkuban Perahu? Kawah Putih. Kawah Putih atau Curug Cimahi? Curug Cimahi saya belum pernah. Berarti Kawah Putih ya? Kawah Putih. Kawah Putih atau Pangandaran, Kang? Saya juga belum pernah ke Pangandaran. Berarti Kawah Putih lagi. Kawah Putih atau Ranca Upas? Apa itu? Ranca Upas itu kawasan di Ciwidey di atas. Yang banyak teh. Itu ya, teh betul. Saya suka itu. Ranca Upas berarti ya? Iya. Ranca Upas atau Kampung Naga Tasik? Saya belum pernah ke Kampung Naga, tapi saya tahu itu kayaknya menarik itu. Iya menarik Kang, harus mampir. Berarti Ranca Upas masih yang menang ya? Siapa? Ranca Upas masih menang ya? Ranca Upas atau Puncak Bogor? Ranca Upas. Ranca Upas atau Pantai Santolo Garut? Belum pernah. Berarti Ranca Upas pemenangnya. Terima kasih Kang Ilham Habibie. Nih Kang, yang terakhir nih Kang, boleh ke kamera nanti. Kenapa warga Jawa Barat harus memilih dan bersama Akang gitu? In Jerman boleh? Gini Bang, versi Indonesia dulu, versi Jerman gitu ya. Siap. Bilingual, bilingual ya. Bahasa Inggris juga boleh, tapi mungkin nggak menarik ya. Kalau bahasa Jerman kayaknya ngomong naon sih Bapak gitu. Agak eksotis gitu ya. Jadi gini, kalau menurut saya nasib dari sebuah institusi, organisasi, perusahaan, provinsi, negara itu tergantung dengan pimpinan. Jadi jangan abaikan, jangan kira pimpinannya kita pilih itu nggak apa-apa. Ini jalan dengan pimpinan apapun. Tidak. Pimpinan itu penting sekali. Sangat penting. Kita lihat saja. Mohon maaf, ini saya harus perbandingkan. Ini ada 4 paslon.
banyakkan paslon tanpa sekarang spesifik, dia punya kombinasi di antara budaya dan agama, atau juga negarawan atau politisi lah gitu ya. Tapi tidak ada yang ada teknokratik. Menurut saya, kita lihat saja di tahun-tahun terakhir ini, banyak sekali hal menurut saya kita tidak selesaikan dengan baik dan benar karena kita kurang berpandang kepada teknokratik. Karena ini ada masalah, ya marilah kita selesaikan masalah sebagai mestinya. Jangan itu diganggu terlalu banyak dengan hal politis. Kalau menurut saya itu ya. Itu memang dan itu hanya ada di pasangan 03. Mohon maaf ya, ini saya sebagai profesional harus menyatakan. Perlu itu karena ini kan kita lihat Pak Ahmad Syaihu kan beliau orang melatarkan agama. Pernah di birokrasi kan pernah wakil wali kota Bekasi. Politisi udah puluhan tahun di PKS bahkan presiden. Saya bukan orang saya beragama tapi saya bukan orang yang expert di agama. Saya tapi beragama, saya bukan saya ngerti lah, saya juga bisa diajak diskusi, tapi saya bukan ustadz. Setuju. Beliau tuh hafiz Al-Quran, saya bisa lah tapi ya biasa-biasa aja. Tidak se-expert tapi beliau. Saya beda. Saya profesional, saya insinyur, saya teknis, teknolog, teknokrat, pengusaha, aktivis, akademisi, belum pernah di birokrasi, tidak aktif sebagai politisi praktis gitu ya. Jadi semuanya tidak. Jadi kita ini sangat komplementer. Dan itu menurut saya yang diperlukan oleh Jabar. Kalau menurut saya. Sekarang nama Jerman ya. Mulai tapi agak panjang nih. Gimana? Kein Problem, Also ich glaube, dass die Kombination zwischen Ustad Ahmad Syaihu und meiner selbst die beste für West-Java ist. Ustad Ahmad Syaihu ist ein Mann der Religion, ich bin ein Mann der Technologie. Und beides, er ist ein Bürokrat von seinem Hintergrund her und ich bin mehr von der Wirtschaft. Ich bin jemand, der ein Unternehmer ist und auch aktiv in diversen Organisationen, aber diese Kombination zwischen Ustad Ahmad Syaihu und meiner selbst, also Ilham Habibi, sich ist genau das, was West-Java braucht für eine bessere Zukunft. Masya Allah. Dan nanti kita saksikan subtitlenya di bawah ini. Saya langsung nanti pakai Google aja. Nanti subtitle si Ilham ngomong apa ya, si botak ngomong apa ya. Terima kasih banyak Kang Ilham, luar biasa obrolannya tidak terasa ya. Saya senang kok. Seru banget. Saya juga dapat banyak insight dari Kang Ilham, bagaimana Kang Ilham yang nantinya yang dari Jerman tapi balik lagi ke Indonesia untuk mengabdi kepada bangsa dan negara Indonesia ya Kang ya. Terima kasih banyak Kang, mohon maaf jika ada salah-salah kata. Yang kami harapkan adalah semua doa-doa Kang Ilham bisa terkabul, semoga apa yang dijanjikan bisa dilaksanakan nantinya. Terima kasih banyak semuanya. Untuk teman di rumah sana terima kasih banyak atas hari ini. Terima kasih banyak Kang Ilham dan juga tim yang hari ini bertugas. Saya Asmarandani mohon pamit dari ruang tengah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kang. Terima kasih ya.